Ada Apa satu DM komen. itu? Komen apa DM? Komen. Ah, gimana? Begini. Ya Allah, aku ngeliat Husen. Katanya. Kalau kamu gak aku didik kayak gini, kamu kaget nanti. Betul. Nah, dan baru saya rasakan hari ini. Kalau lingkungannya oke lah. Tapi kalau emang gara-gara orang tuanya yang asal muasalnya ngedidiknya agak bener, ya jangan nyalahin orang lain juga. Gitu. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Sureda. Kali ini tetap di acara Zaizura Podcast. Nah, untuk hari ini kita berjumpa dengan orang yang spesial. Yuk kita sapa dan kita langsung berkenalan siapa beliau. Muda, keren, kreatif, dan tentunya inovatif. Assalamualaikum, Mas Husen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kabar baik dan Ya. sehat. Husen, tentunya kata Husen, kita sudah berjumpa tidak hanya di pertemuan Zaizura Podcast kali ini kan? Iya. Dulu saya pernah berjumpa sama Husen di mana? Jadi waktu itu tuh ada kadarkum. Nah, Waktu saya kelas 12 itu kadarkum kayak ngafalin pasal-pasal hukum dan sebagainya gitu. Kebetulan saya waktu itu diangkat jadi anggota. Nah, terus siapa namanya Bu Zainab itu kebetulan hadir di sana buat kasih pencerahan gitu bahasanya. Nah, pas kebetulan lagi ada di sana, saya masih peserta sebelum saya akhirnya mengundurkan diri. karena sibuk ya? Karena ada kesibukan lain, tabrakan sama waktu lain gitu. Gitu. Waktu SMA kelas 12 aja udah sibuk ya? Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa sih? Kalau sekarang sibuk, sebenarnya kesibukan saya itu cuma dua, yang paling banyak. Oh enggak, udah banyak sih. Dua itu sebelum kemarinnya lagi. Apa ya? Pertama ngaji, itu saya jadiin sebagai prioritas. Ngaji kitab itu prioritas. Yang kedua itu prioritas kedua itu kuliah. Prioritas ketiga konten. Udah, itu. Boleh tahu kuliahnya di mana? Di Winsa. Sunan Ampel di Surabaya. Oke. Gitu. Boleh tahu nggak sih? Iya. Dari desa mana seorang anak muda yang kreatif ini yang bisa dikenal seantero dan bisa mendunia begini bagaimana? Dari mana sih asalnya, Husen? Saya itu orang Bilaporah, Soca. Saya itu ya jujur, ketika saya udah ngejelasin ya di depan netizen, di depan banyak orang, kalau saya itu orang Madura, gak ada yang percaya. Kenapa? Ya gak tahu, katanya gayanya gak ada Madura-Maduranya. Udah kota begitu maksudnya? Padahal kayaknya enggak, saya dari kecil, benar-benar dari kecil. Saya pindah dari dulu lahir di Mekah, numpang lahir doang sampai umur 5,5 tahun. Akhirnya tinggal di Bilaporah, benar-benar di Bilaporah. Hidup di desa, mainnya juga main ala anak desa gitu juga. Ya, akhirnya ketika saya bilang di depan banyak orang kalau saya itu orang Madura, gak ada yang percaya. Boleh tahu dari SD mana atau? Jadi satu. SD jadi 1, SMP-nya mana? Di MTSN Bangkalan. MTS Bangkalan, Iya. SMA-nya di mana? SMA-nya di MAN Bangkalan. MAN Bangkalan, lalu sekarang kuliahnya di Winsa. Di Winsa. Nah, selain kegiatan sehari-hari, harinya ngaji, bikin konten, terus apa lagi? Apa ya? Atau memang sudah fokusnya emang tujuannya nanti ke dakwah? Cita-citanya Husen apa sih? Cita-citanya jadi ulama lah gitu. Jadi ulama. Jadi ulama. Jadi Menurut Husen ulama itu apa? Jadi sebenarnya masalah ulama ini dibahas oleh para ulama ya, dibahas oleh para ulama bahwasanya ulama ini tidak didasari dengan subjek saya, tapi subjek dia atau subjek kamu. Jadi subjeknya itu gak bisa, saya ulama, gak bisa. Tapi harus ada subjek, dia ulama atau kamu ulama. Itu pun yang berhak subjeknya itu bukan asal setiap orang, tapi benar-benar orang berkompeten. Nah, saya itu pengen istilahnya benar-benar jadi seorang ulama yang tetap berpegang teguh pada prinsip agama. Begitulah bahasanya. Husen, Gitu. Ya? mulai kapan akhirnya punya keinginan menjadi seorang ulama ini? Mulai usia berapa? Dan kejadian apa yang akhirnya Husen, aku pingin banget deh jadi ini gitu? Sebenarnya dari kecil ya. Dari kecil. Dulu saya sebenarnya ketika abi saya bilang, "Nak, saya itu pengen nak kamu tuh jadi alim, jadi kiai begini." Terus saya bilang dalam hati. Dulu saya iyain aja. Saya bilang dalam hati, "Enggak, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu." Gitu. Ujung-ujungnya
ketika saya menyadari passion saya kemana, terus melihat umat ini butuh apa, oh enggak, ternyata benar kata Abi saya dulu. Mendingan saya ngambil jalur ini aja gitu. Tapi disesuaikan dengan umur saya sekarang. Saya belum jadi ulama ya, jauh saya. Kalau sampai ada yang bilang saya sekarang jadi ulama, itu benar-benar bahasanya apa ya? Gak terima saya dibilang begitu. Belum, masih jauh, masih menuju. Menuju, amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga itu nanti pada puluhan tahun ke depan akhirnya kita bisa berjumpa lagi di satu momen yang berbeda dan saya mendengarkan Husein di forum-forum yang terbuka dan akhirnya memberikan wejangan dan pencerahan kepada kita semua. Biiznillah, amin ya rabbal alamin. Amin. Husein. Ya. Pada saat akhirnya dirimu aktif di media sosial dan memahami media sosial itu usia berapa? Saya mengerti media sosial. Saya termasuk terbilang yang masih muda ya di media sosial itu. Kalau gak salah waktu kelas 3 SD, 4 SD gitu. Apa pertama kali bermedsos main apa? Facebook. Jadi, ngapain itu ya di Facebook pertama saat SD? Dulu saya suka sama Facebook itu gara-gara dua. Kebetulan kakak saya waktu itu tiga-tiganya itu ada di Al-Azhar. Jadi dulu kan ada dua media chat yang paling enak buat dipakai buat chatting. Pertama ada Yahoo dulu, ada Yahoo, terus yang kedua Facebook Messenger. Nah kebetulan saya ngobrol sama kakak saya yang ada di Al-Azhar itu pakai Facebook Messenger. Yang kedua itu buat apa ya? Ya gaya-gayaan, bahasanya gaya-gayaan masa-masa itu. Terus setelah itu akhirnya mulailah merambat. Belajar YouTube dulu belum eksis dulu YouTube. Saya ngelihat dirimu pada saat di Instagram mulai 2013 kan? Iya. Di Instagram 2013, di Facebook aktifnya 2011. Berarti Facebook dulu ya. Facebook 2011, Instagram 2013. Dilihat semua sampai bawah. Ya benar-benar. Di stalking ya. Tidak, karena saya sangat kagum dan pada saat diberitakan anak yang pernah berjumpa dengan saya itu adalah seorang konten kreator dan tidak dalam bentuk hiburan yang bentuk yang lain, tapi mengedukasi dan memberikan pencerahan dengan dakwah. Nah, ini kan jarang. Di kalangan anak-anak muda kan hampir terbilang jarang, apalagi dari Bangkalan. Iya. Nah, ini yang saya temukan baru Husein. Iya. Nah, kenapa akhirnya Husein konsisten di media sosial ini dan akhirnya dakwah dan memberikan hadis, memberikan pencerahan, misalnya ada tingkah laku yang kurang elok atau perkataan yang kurang elok dan Husein dakwah di situ. Support yang paling mempengaruhi terbesar buat Husein siapa sih? Kalau yang akhirnya benar-benar aku terusin deh gitu. Nah, kalau support sendiri kayaknya ketika saya udah menyadari banyak hal. Apa aja itu halnya? Kan saya pengen tahu akhirnya. Ini menuju ke kepo. Iya, gak apa-apa. Boleh kan? Yang akhirnya. Iya, Oke. Akhirnya gini. Jadi pertamanya, dulu saya itu emang suka banget bikin video-video apapun. Video-video, bahkan dulu bikin yang video. Yang termasuk dikejar-kejar ayam. Yang katanya udah viral sejak dini. Iya, itu saya bikin video apapun dulu. Bahkan video komedi yang gak ada komedi-komedinya. Yang garing. Dulu saya sempat beatbox juga, bikin tutorial beatbox. Terus ya banyak hal. Terus lama-lama saya tuh kayaknya ini gak ada yang bermanfaat deh dari konten-konten begini. Berarti awalnya belum 100% untuk dakwah. Belum. Jadi memang untuk hiburan pribadi ya masih ya. Waktu itu saya ngaji. Jadi tiap habis subuh benar-benar dari kecil abis saya tuh ngedidik saya, ngarahin saya tuh ngaji. Kayak habis zuhur, habis subuh, habis maghrib, habis isya, itu selalu ngaji. Tapi ketika lagi proses istirahat, proses breaknya gitu ya, saya bikin video-video begituan. Dulu saya cita-cita pengen jadi YouTuber lucu, YouTuber begitu. Terus ternyata akhirnya saya mikir, ini semua gak ada manfaatnya. Kalau saya meninggal apa yang saya bawa dari ini? Gitu, di pikiran saya. Kenapa kok bisa tiba-tiba kamu punya kepikiran kayak gitu? Ya karena ngerasa bahwa begitu, saya kan ngaji. Nah ngaji tentunya ada serapan-serapan ilmu lah. Nah dari sana saya sadar. Jadi udah masuk nih, iya. Udah ke hati nih kayaknya udah ilmunya. Terus? Gak berani bilang udah masuk, tapi sebagian lah. Oke. Akhirnya ketika saya udah alihin saya bikin video. Cuman waktu itu gak berani upload. Saya gak berani upload sama sekali. Itu saya kelas berapa ya? Kelas 11 kayaknya. Kelas 11 apa kelas 10 SMA, Man. Ketika saya udah bikin video-video itu, saya cuman berani upload di mana? Di WhatsApp.
Sebelum-sebelumnya, Berarti buat status aja. ya status WhatsApp. Story. Story terus, WhatsApp. Terus Nah, kebetulan sebenarnya dari saya MTS sampai akhirnya saya MAN, saya itu kayak jadi apa ya? Ustadz kelas bahasanya. Enggak, bahasanya begitu. Keren banget. Jadi idola dong di sekolah. Gitulah. Bagian agama nanya ke Husein gitu ya. Iya. Jadi kadang dari kelas lain atau bahkan dari anak kelas atau bahkan dari apa. Bahkan sebagian juga kadang sebagian guru yang nanya, "Husein, ini hukumnya gimana? Ini hukumnya gimana?" gitu. Sampai sekelas guru tanya ke Husein. Iya. Barakallah. Ya, alhamdulillah. Terus akhirnya saya bilang begini, setahu saya begini, saya mulai ngejelasin tentang kaidah-kaidah hukum fiqh yang masih dasar-dasar gitu. Ya, ngejelasin hukum begini, begitu. Akhirnya pas saat itu ketika saya upload di story, saya belum berani upload. Terus ngelihat ada salah seorang bahasanya tuh selebgram Arab lah, selebgram Arab. Di sana banyak orang-orang Arab itu yang bikin video-video pendek kayak gitu dalam keadaan mereka tuh bukan dalam pakai pakaian formal, enggak, tapi pakai kaos santai ya. Jadi gitu. bisa gampang diterima. Bisa gampang diterima. Oke. Coba deh saya bikin upload satu video. Saya nggak berani lihat. Saya bikin satu video. Ternyata masya Allah tabarakallah, kayak responnya tuh bagus. Bahkan dari kakak-kakak saya sendiri yang awalnya saya takutin dari mereka. Awalnya saya benar-benar gak mau video itu dilihat sama kakak saya. Saya punya 4 kakak. Malah di-share sama kakak-kakak. Nah, ternyata mereka ngedukung ya gitu. Akhirnya saya upload, mulai sering-sering upload di Instagram itu. Sampai ada satu kejadian, waktu itu belum rame. Belum rame. Yang saya kejar memang di awal-awal saya kejar rame. Tapi lama-kelamaan setelah saya menikmati, merasakan popularitas itu gak ada apa-apanya jujur. Gak ada harganya, jujur. Ini, kenapa berpikiran seperti itu? Gak ada gunanya popularitas. Lebih ke value atau apa yang saya bawa. Terus? Seriusan, popularitas itu malah justru bikin capek. Gimana? Contohin. Biar kami yang ada di rumah mengerti. Pertama. Jadi orang-orang yang harus mengejar popularitas dengan adanya Husein berbicara di sini akhirnya tidak mengejar itu, tapi mengejar manfaat di dalamnya. Iya, mengejar manfaat. Fokusnya di manfaat. Gimana? Yang pertama, kita punya tanggung jawab lebih dibandingkan orang lain. Dimana ketika saya ngelakuin hal A, pasti dong ada, anggap aja fans atau follower yang ngikutin. Oh, si Husein waktu itu aja ngelakuin kayak begini. Masa saya enggak? Husein aja begini, masa saya enggak? Jadi kayak diikuti seluruh perbuatan saya, ucapan-ucapan saya. Yang akhirnya saya tuh bilang bahwasanya, oh ternyata begini tanggung jawabnya, besarnya begini, minta ampun. Terus hisapnya kelak di hari kiamat, beda dong yang followernya 100.000 sama yang followernya 1.000 tuh di hari kiamat hisapnya beda lah. Pasti dari setiap follower itu dihisap di hari kiamat. Semua dari perilaku kita. Itu per follower saya ketika mikir, ya Allah, ini per follower yang nge-follow saya bakalan dihisap ini satu-satu kelak di hari kiamat. Jika kita memberikan contoh yang tidak baik. Hisap itu kan bisa hisap baik, hisap buruk. Iya, kalau mereka ngambil dari saya itu yang baik-baik. Siapa tahu ada perbuatan buruk yang tanpa saya sadari akhirnya bikin ditiru. Auzubillah, saya selalu menghindar dari perkara-perkara semacam ini. Akhirnya sejak waktu itu saya bikin video di Instagram, saya tuh main challenge sama beberapa kawan saya. Main challenge, bro kita main challenge gitu. Saya ngajak, kalau kalah gimana? Ya gak boleh main IG sebulan. Terus? Gak boleh main Instagram sebulan. Saya waktu itu yakin menang. Udah lah ini fix saya menang. Gak mungkin lah saya yang. Ternyata saya yang kalah, padahal saya yang nantang. Saya bingung, di draft, di galeri saya itu video-video yang udah saya bikin itu banyak. Ini mau diupload di mana ini kata saya. Ini mau diupload di mana ini video-video. Suruh off sebulan nih. Sedangkan saya itu gatel. Gak lega sih ini kalau gak diupload. Sebelumnya saya tuh punya santri ngaji di rumah. Dia tuh dibully sama anak rumah. Katanya, jamet, apa namanya, tes. Ada istilahnya tes. Tahu kan jamet yang dinding gitu. Nah, ada santri saya diajak kayak gitu. Terus saya nanya, kenapa dia diajak begitu? Ra, sampean itu, yang buat yang nggak tahu Lora, saya biasa dipanggil Lora. Itu, Ra, itu dia joget jamet katanya. Saya pikir, joget apa? Coba cek TikToknya. Waktu itu TikTok namanya jelek banget. Jujur, TikTok itu namanya jelek. Belum kayak sekarang. Sekarang apapun ada ya, dari edukasi, dari yang paling baik sampai yang paling buruk ada semua. Nah, waktu itu saya mikir TikTok bukan platform yang aman lah di-download. Saya mikir, ngapain saya download TikTok? Tapi dipikir-pikir kok penasaran. Nah, pas saya download, saya diam-diam download, terus saya tanya, ini username-nya apa? Ternyata itu santri saya. Emang, auzubillah.
Tahu kan yang dinding bah dinding, oi persis lagu ini ya. Terus, akhirnya? Joget-joget yang Iya. gitu. Ya Allah kata saya, ya Allah. Padahal di rumah ya santri itu paling pemalu di antara yang lain. Pemalu. Ngaji, kalau ngaji tuh a'udzubillahi minasyaitonir. Kelihatan sempurna ya. Terus akhirnya kalem banget, kalem. Sampai gak masuk akal untuk melakukan hal kayak gitu. Ketika saya lihat, what? Ini seriusan dia. Nah, akhirnya saya jadiin hiburan. Akhirnya? Saya cuman download TikTok cuman buat itu. Aplikasinya belum saya hapus. Iya. Awalnya, terus? Aplikasinya belum saya hapus. Akhirnya saya mikir, kayaknya video tadi tuh kalau diupload di TikTok aman deh. Tapi di TikTok belum ada yang mulai. Belum ada yang mulai konten dakwah waktu itu belum ada yang mulai. Saya waktu itu sampai mastiin hashtag Islam, hashtag Muslim, dakwah. Rata-rata gak ada, emang gak ada. Karena jadi waktu itu saya banyakannya musik, terus konten kedokteran, edukasi yang lain itu ada, kedokteran, terus hiburan dan sebagainya itu ada. Dakwah itu gak ada. Jadi saya nganggep waktu itu, oh mungkin saya ini perdana gitu. Jadi kayak masih di awal-awal. Sekarang alhamdulillah banyak lah konten kreator TikTok dakwah. Cuman waktu itu saya ngerasa, oh tapi aman nggak ya kalau saya bikin di sini? Aman nggak ya? Ini TikTok bukan tempatnya. Ini karena draft tadi yang udah numpuk nih berarti. Iya, ya? karena kegatelan itu. Akhirnya saya coba, upload aja lah semua video-videonya. Tak masukin, tak masukin semua videonya. Akhirnya? Dan sehari tiba-tiba saya nggak tahu rame, saya buka TikTok itu pas udah saya upload. Sehari 23.000 followers. Wow. 4 hari 100.000. Wow, keren. Dan saya mikir, wah terkenal nih saya gitu. Terus intinya udah mulai star syndrome. Ada siapapun yang saya bahkan bilang siapapun deh, rata-rata ya, yang pernah melewati masa-masa popularitas itu masa-masa star syndrome atau masa-masa mikir kok saya begini, ngerasa ngomongnya bingung. Karena mungkin tidak pernah menemukan hal itu pada saat mendapatkan sesuatu yang besar secara dadakan, tidak bisa mengendalikan diri dan merasa wow. Nah, nice. Waktu itu saya udah ngerasa wow. Tapi lama-lama wow ini bikin saya makin jauh gitu. Yang awalnya saya cuman emang lillahi ta'ala, yang awalnya cuman gara-gara ini kan sebulan tadi. Iya. Yang tidak boleh ke Instagram ini. Iya, selama sebulan. Akhirnya saya masukin ke TikTok. Berarti star syndrome langsung? Iya, di awal-awal. Di awal-awal ini tadi? Di awal-awal. Pada saat tiba-tiba udah puluhan ribu follower. Iya, di masa-masa kayak gitu akhirnya saya udah dapat beberapa follower yang udah agak banyak. Ya. Makin banyak lagi, circle saya makin bertumbuh pesat ya. Circle saya yang awalnya circle saya cuman santri-santri doang, sekarang dari yang paling bejat sampai yang paling hebat ada semua alhamdulillah. Nah, jadi gak kaget. Saya dong di dalamnya. Yang paling hebat. Ini masuk circle di bagian paling hebatnya. Terus gitu. Nah, ujung-ujungnya ya sudah berkembang sampai sekarang. Setelah selesai sebulan saya main Instagram, kembali lagi ke Instagram. Untuk mengevaluasi star syndrome-nya bagaimana? Saya waktu itu ketika udah ngerasa timbul perasaan ujub, timbul perasaan udah bikin konten gara-gara orang, saya hapus TikTok sekitar seminggu. Dan sering juga, ini biasa saya lakukan akhir-akhir ini juga. Ketika udah ngerasa, Sen, kamu kok udah mulai ngerasa tinggi, saya biasanya hapus TikTok, kadang juga hapus Instagram. Kalau udah ngerasa di situ, cuman Instagram jarang, karena rata-rata merasa tingginya itu bukan di Instagram, tapi di TikTok. Akhirnya saya karena lajunya pesat. Iya betul. Cuman sekarang alhamdulillah udah, saya gak bilang sudah, tapi bisa mengendalikan diri. Kayak perasaan-perasaan kayak gitu. Saya takut ini semua video-video yang saya upload malah dihitung dosa sama Allah, bukan dihitung sebagai pahala yang seharusnya saya dapatkan gitu, gara-gara perasaan ini gitu. Akhirnya saya ya udah hapus, enggak ini hapus, daripada saya bikin TikTok tapi ujung-ujungnya kayak begini, saya hapusnya bukan selamanya, dalam taraf waktu tertentu, biasanya seminggu, kayak 5 hari kayak gitu. Ketika saya udah ngerasa, oh saya udah ready, udah ready untuk mengendalikan diri tadi ya. Masuk lagi, download lagi, gitulah pokoknya. Rata-rata followernya orang mana sih? Karena ada datanya itu ya, kalau di Instagram ya, rata-rata followersnya itu paling banyak itu di daerah Jakarta, Bandung. Bukan dari Madura? Bukan. Justru dari luar Pulau Madura? Benar. Karena tidak percaya seorang sesempurna ini, secakep ini dari Madura gitu. Atau dibilang, biasanya orang-orang Madura, mungkin ya, ini pandangan saya,
biasanya kan yang terkenal dari Madura adalah sisi negatif Iya. atau bisa dibilang carok atau yang berandalan. Nah mungkin dari sini, dari konten-konten kreator yang dibikin Husein adalah masa sih Madura, masa ada sih anak Madura yang berani bikin begini dan bisa tampil juga akhirnya banyak followernya kan gitu. Iya, emang waktu itu saya benar-benar bilang ke orang-orang, saya itu orang Madura. Gak ada yang percaya, bener-bener gak ada yang percaya. Gak mungkin kamu orang Madura. Ya Allah, saya orang Madura. Saya tinggal di Madura, SD, SMP, SMA semuanya Madura. Gak ada yang percaya. Sampai akhirnya saya tunjukin saya itu di mana-mananya. Terus saya ngomong pakai bahasa Madura. Ya reh, kok apa cak Madura? Lo lancar. Asli ya cak Madura, kok bisa reh? Madura Bangkalan. Terus akhirnya orang-orang, oh iya beneran orang Madura. Tapi kok aneh katanya. Ya emang sebenarnya kayak saya ini bukan cuma 1 2, banyak. Bedanya yang kebetulan rame di Madura bagian negatif-negatifnya. Yang dilihat orang bagian sananya. Sekarang kan Husein hadir untuk penyeimbang. Nah, anak-anak muda penting semuanya kalau bisa kalau lebih banyak bikin konten kreator yang dakwah dan konten kreator yang mengajak kebaikan, kan bisa mengurangin yang image yang kurang baik ini tadi gitu. Iya kan? Nah, pada saat usia berapa punya pengalaman unik yang tentang bermain medsos ataupun kehidupan pribadi dan akhirnya menuju ke Husein yang menuju lebih baik? Usia berapa sih? Selain yang dikejar ayam tadi ya, saya tuh salah fokus sama itu. Ini tau gak, mau tidur itu mikirin yang kamu yang dikejar ayam kok bisa sampai di syuting yang bilang, duh fansku loh mulai sejak dini. Tapi itu saya emang di rumah sama abi saya ya, ada santri alhamdulillah di rumah. Terus? Abi saya memang bisa nyuruh santri buat ngerjain pekerjaan-pekerjaan rumah. Tapi enggak, abi saya enggak ngedidik saya pakai kayak gitu. Terus? Abi saya ayam, sana Sen, di rumah itu alhamdulillah banyak ayam. Sen, sana Sen, ayam itu kamu kasih makan. Sen, sana itu rawat ayam. Terus diajak ke sawah. Sen, ayo ikut bantu saya kata. Itu abi saya bilang, ayo Sen bantu saya kasih pupuk ke sawah. Itu bisa loh, cuman bayar orang atau nyuruh bisa banget. Tapi abi saya waktu itu bilang, sampai halaman saya alhamdulillah luas ya. Enggak, halaman saya itu agak luas memang. Bener di videonya luas. Iya, alhamdulillah halaman saya itu luas. Itu yang nyapu waktu saya dari SD terus SMP ya. Akhirnya pas SMA saya mulai agak-agak sibuk, udah mulai sedikit stop. SD terus SMP itu yang nyapu saya sama abi saya sama 1 santri. Jadi bertiga. Halaman seluas itu. Yang nyapu tanean bahasanya. Yang nyapu halaman tuh segitu doang. Terus abi saya bilang, "Ini kamu tahu kenapa saya nyuruh begitu? Jadi biar kamu nanti itu belajar gitu katanya. Biar kalau semisal kamu udah jadi orang besar, ya buang pekerjaan kayak gini. Kamu bisa nyuruh orang. Tapi kalau semisal kamu yakin masa depan kamu bakalan langsung jadi orang enak. hebat, bakalan jadi orang yang hidupnya enak. Kalau kamu gak aku didik kayak gini, kamu kaget nanti gitu." Betul. Nah, dan baru saya rasakan hari ini. Nah, akhirnya pengalaman-pengalaman kayak gitu yang bisa bikin saya begini. Ada 2 sebenarnya yang benar-benar bisa bikin saya alhamdulillah bisalah public speaking, ngomong di depan umum, bisalah ngaji, bisalah interaksi sama orang. Itu 2 faktor terhebat dalam kehidupan saya itu 2. Pertama, sosok kehadiran abi. Abi itu sosok yang benar-benar ngedidik saya. Saya gak bilang saya 100% cocok sama abi. Bahkan bisa dibilang 30% doang yang saya cocok. Berarti 70%. 70% gak cocok. Terus? Biasa manusia kan. Cuman abi saya itu gak pernah maksa saya. Abi saya gak pernah maksa saya. Tegas abi saya. Orangnya tegas. Bagi orang lain, oh ini kasar sama anaknya begini. Enggak. Tapi tegasnya kan bawa hikmah. Iya, benar. Nah, Justru saya ngerasa kalau saya dari kecil gak ditegesin, jadi apa saya ini? ya apa semaunya. Iya. Abi saya emang suka banget ngajak saya diskusi. Ngajak anak-anaknya diskusi itu suka banget. Bahkan saya itu pernah waktu SMP masuk BK. Kenapa? Bukan gara-gara bikin masalah. Karena Katanya apa? status FB saya gak sesuai sama umur saya. Oh. Katanya itu ada nanti kamu dewasa tumbuh sebelum waktunya. kembangnya. Iya, tumbuh gitu. kembangnya. Terus saya mikir, lah orang ini tiap hari bincang-bincang saya di rumah, saya mikir. Saya sama abi saya waktu SD, saya inget banget waktu itu. Saya SD, abi saya nganter saya ke sekolah, nyetir mobil di kiri. Atau ke pasar, abi saya ngajak. Itu yang dibicarain. Sekarang ada itu, ketua umum partai itu lagi masuk penjara, Cong, katanya. Oh iya, aku kemarin lihat. Itu ngobrol saya masih kecil. Saya masih SMP, obrolannya udah iya, tingkat obrolannya ya? politik gitu.
obrolan ya begitulah, kayak Sudah disiapkan diskusi itu biar pada saat remaja dirimu nggak kaget. nggak kaget. Itu betul, saya sepakat. Iya, akhirnya Cuman diajak. kekhawatiran pendidiknya adalah iya. tumbuh kembangnya tidak sesuai usianya. Padahal memang di rumah Iya. diskusinya kelas berat terus sih. Ya, Tapi saya diskusinya nggak sesuai mengapresiasi umur nih saya ke abahnya ini. Iya, artinya Abisa, kalau bagi orang lain Kami. Abisa itu mungkin kelihatannya kayak orang kampung yang kudet, yang ya tiap hari sarungan, kopiahan. Ya begitu, emang gaya Abisa begitu. Ngajar santri-santri, morok bahasa orang Maduranya. Iya. Morok. Kerjanya begitu doang. Tapi kalau udah ngobrol bakal Kalau di muncul rumah semua. Husen tinggalnya sama siapa aja selain Abi? Abi, Umi, kakak semua alhamdulillah kumpul di rumah kecuali kakak saya nomor 3 di Sidoarjo ikut istrinya. Gitu. Husen, Iya. di dunia media sosial, saya aja yang masih baru. Saya ini baru 2019 karena saya punya pimpinan saya bermedsos. Iya. Jadi laporan kerja kita selain langsung per lembaran, per tahunan juga ngetek, Iya, sistem tag. iya, Karena ibu gubernurnya bermedsos, Pak Wagubnya bermedsos, dan ibu ketua PPKK saya juga bermedsos. Jadi kalau kegiatan saya ngetek, Iya, dan beliau pun juga seperti itu. Nah, ini pun saya dalam tahun 2019, 2020, 2021 ini ada yang nge-DM dan aneh-aneh. Nah, apakah juga seorang Husen mengalami hal seperti itu? Pengalaman yang paling unik, Husen 2011, 2013 sampai sekarang, itu kan udah lama banget puluhan tahun. Lah, fans yang paling unik yang dipunya oleh Husen, ngapain? Ada semua. Minta apa? Ada semua. Yang minus dulu. Yang minus. Pernah diajak apa atau diminta apa sih dirimu? Atau Oh! komennya gimana? Kalau ajak itu apapun ada. Makanya saya ngerasa fitnah saya ini udah fitnah dari kepopularisan ini udah besar banget. Contohnya gimana itu akhirnya? Saya bikin konten apapun itu pasti ada aja komen-komen cewek-cewek aneh lah. Contohnya gimana? Digimanain? Harus bilang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan ini plus dan minus. Iya. Jadi supaya kita lebih hati-hatinya seperti apa? Jadi yang paling aneh itu ya, yang paling aneh. Sampai sekarang yang saya waktu itu saya udah pakai koko. Bukan begini, kalau begini masih mending. Waktu itu saya pakai baju thop, gamis. Iya, Terus pakai kopiah. Karena saya ngerasa saya ngejelasin tentang kepribadian Rasulullah. Saya udah ngebahas Rasulullah SAW perangainya seperti ini, wajahnya seperti ini, rambutnya itu ikal begini. Saya ngejelasin kayak gitu. Komen ya? Ada apa satu DM komen. itu? Komen apa DM? Komen. Gimana? Begini. Ya Allah, aku ngeliat Husen. Katanya. Sampai sebegitunya? Iya. Terus akhirnya? Saya waktu itu kayak, wait. It's no good. Ini saya lagi bahas Rasulullah loh. Ya, akhirnya? Ini saya ngebahas tentang Rasulullah loh. Kok begini komennya? Akhirnya lama-lama ketika udah menghadapi komen-komen yang lebih aneh lagi, yang ribuan lebih aneh lagi, udah kayak, oke lah, ya udah tinggal saya delete aja, udah selesai semuanya. Terus yang positif, alhamdulillah lebih banyak. Paling positif ngajakin ngapain? Atau kata-kata apa? Ngajak kayak begini itu termasuk dari dampak positif kan? Itu dampak positif. Asik. Dampak positif yang lain itu adalah saya punya circle baru. Jadi yang awalnya saya mungkin lingkungannya cuma lingkungan orang-orang yang beragama, akhirnya punya teman lingkungan dalam dunia bisnis, dalam dunia entertainment, ada juga di berbagai macam hal lah. Itu tadi kan salah satu komen yang akhirnya kita berdakwah, tapi komennya justru menodai diri kan begitu. Nah, apa pesan dari Husen kepada seluruh para pemirsa penebar bahagia yang ada di rumah? Pesan dari saya? Seorang Husen untuk menjadi pemuda yang aktif, kreatif, dan tetap berdakwah di jalan Islam dan bermanfaat hingga kita nanti meninggalnya husnul khotimah. Nah, silakan. Ini pesannya untuk netizen apa untuk konten kreatornya? Konten kreator, netizen, siapapun dan mungkin ada orang tua yang terinspirasi. Nah, silakan. Ini pesan untuk netizen. Kalau untuk netizen, jangan gampang-gampang kagum sama orang. Sekarang kita ngelihat masa-masa sekarang ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, kita di akhir zaman itu akan ada kaum-kaum yang menjadi latah bahasanya.
Ketika orang-orang bikin tren baik, ikut tren baik. Kita bikin tebar kebaikan. Ketika orang-orang bikin tren buruk, semuanya bikin ikutan juga bikin tren-tren buruk. Nah, jangan jadi orang latah, jangan jadi orang yang gampang kagum. Ada orang viral dikit langsung dikagumi. No. Kalau kamu cepet banget ngagumin seseorang, kayak gak difilter dulu, gak dilihat dulu siapa dia sebelum mengagumi. Saya gak bisa batasan siapa orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika mengagumi orang. Tapi ketika udah sampai pada taraf mengagumi ke tingkat yang lebih atas lagi, berlebihan. Iya, berlebihan. Atau jangan sampai berlebihan lah, di bawahnya berlebihan dikit. Jangan gampang-gampang. Kalau orang cepet banget kagum sama orang, berarti kualitasnya gampangan. Kualitasnya? Gampangan. Jangan. Para netizen, harus itu punya, katanya Husain, ayo hati-hati garis bawah. Harus punya value ya. Harus punya value. Karakter sendiri. Karakter gitu. Harus punya apa bahasanya? Yang nggak mudah tergoda. Yang nggak mudah tergoda Asik. sama orang. Masa ngeliat orang ganteng dikit ya? Saya ngeliat netizen itu ganteng dikit langsung kayak orang gila gitu. Kayak nggak pernah lihat orang ganteng seumur hidupnya. Jangan kan cewek, cowok juga ngeliat cewek cantik dikit kayak wah melewat gitu. Kayak nggak pernah lihat cewek cantik aja. Ya itu kan gampang tergoda. Iya, kayak jangan gitu, jangan begitu. Kayak ayolah kita ini punya kualitas diri gitu. Nah, ini buat netizennya. Kalau buat konten kreator, percayalah bahwasanya dari setiap konten-konten yang kita bikin kelak akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun. Sebenarnya semuanya ya. Dari pejabat, konten kreator, termasuk saya. Para pelaku bisnis. Iya, semuanya. Dari kita tidur sampai kita tidur lagi ketika bikin konten, apalagi ini yang fokusnya di sini adalah ketika bikin konten. Karena konten ini sifatnya bisa jadi jariah. Kita meninggal, konten kita tetap ditonton, dapatlah. Kalau semisal yang kita upload adalah hal-hal yang baik, insya Allah ketika kita meninggal kita dapat angin adem ya. Sen, ada yang nonton kamu lagi tuh, Sen. Sama dengan celep. Iya, berbahagialah Sen. Iya, saya ketika ada di akhirat nanti bakalan digitukan di alam barzakh. Ada yang mendoakan. Ada yang nonton saya. Jari. Kebayang nggak kalau yang saya upload itu hal-hal yang berdampak negatif ke orang? Saya malah ngajak orang ke hal-hal yang buruk. Lalu saya meninggal, video-video saya ditonton. Dijariain dosanya. Dijariain. Ceplas. Saya ada yang nonton lagi, ceplas. Apuh. Mati ini saya. Malah dapat. Nah, gitu buat orang tua. Untuk orang tua. Ini orang tua saya apa orang tua? Orang tua pada umumnya. Orang tua pada umumnya. Yang saya dapatkan dari orang tua itu ada 2 tipe yang sebenarnya saya ini alhamdulillah dari sekarang itu suka juga sama ilmu parenting. Tontonan saya itu juga parenting gitu. Cocok deh kayaknya masuk PKK. PKK muda, duta PKK muda. Tapi saya belum nikah, makanya. PKK itu tim penggerak, ya. Jadi kesejahteraan keluarga. Jadi kan kesejahteraan keluarga tidak hanya perempuan dong, tidak hanya orang tua. Anak muda kan juga harus benar. sinergi. Namanya keluarga. Terus gimana tadi? Saya kadang juga nontonin psikologi parenting gitu. Parenting anak. Saya intinya gini, ada 2 hal yang saya sadarin. Ada orang yang terlalu kasar sama anaknya sampai tahu kan, anaknya itu mentalnya hancur. Sampai mental anaknya itu benar-benar hancur. Nah, orang tipe orang tua yang terlalu kasar, yang sifatnya terlalu kasar sama anak, sampai gak ada lembut-lembutnya, itu akan bikin anaknya itu jadi 2. Entah anaknya akan kuat sekuat-kuatnya atau lemah selemah-lemahnya. Jadi kita masa sebagai orang tua kita tebak-tebakan, saya kasarin, saya kalau jadi kuat ya pasti bakalan kuat, kalau lemah ya lemah, ya enggak gitu kan. Atau ada juga yang terlalu lembut, tipe orang tua yang terlalu lembut. Maaf ini ya, saya ngerasa bahwasannya saya belum nikah ya, tapi gak apa-apa ya. Ya kan pengalaman dididik oleh orang tua yang hebat. Ada juga yang terlalu lembut, anaknya jadi enteng, anaknya jadi gak punya hormat sama orang tua. Gampangan. Jadi ya istilahnya meremehkan. Kayak gitu, meremehkan. Jadi seakan-akan bahkan sama orang tuanya sendiri kayak gak punya adab. Dan orang tuanya membiarkan ketika ngelihat anaknya gak punya adab. Astagfirullahaladzim, jangan sampai itu ada. Amin ya Rabb. Keliling kita, Amin ya Rabb. dijauhkan ya. Jadi ketika untuk menghadapi orang tua, sebelum menyalahkan anaknya, coba dulu dilihat dari orang tuanya. Apakah orang tuanya ini emang hasil anaknya itu begini gara-gara orang tuanya? Atau lingkungannya? Kalau lingkungannya oke lah. Tapi kalau emang gara-gara orang tuanya yang asal muasalnya ngedidiknya agak bener, ya jangan nyalahin orang lain juga gitu. Oke. Husain,
ini kan akhirnya para penebar bagian di rumah juga, apakah Husain juga dalam pribadi Husain, maaf ya ini ya, saya bertanya agak sensitif. Aman. Juga memahami tentang menjalankan pacaran yang pada umumnya anak-anak muda biasanya melakukan. Asik. Ini. Sensitif nih. Iya. Maaf ya, boleh. Oke. Silakan. Sebenarnya begini, kalau untuk ini Husain kan pacaran nggak sih? Enggak pacaran. Berarti nggak punya pacar? Enggak punya pacar. Tapi kalau ditanya pernah atau enggak, begini bahasanya. Gimana? Lain kali kalau udah ngadepin orang-orang pacarnya kan dalam perkara aib ya. Aib. Itu kayak nggak dianjurkan untuk ditanyakan gitu. berarti sama aja jawabannya nggak boleh. Enggak, kalau kan saya permisi. Iya, nggak apa-apa. Terus begitulah. tapi kalau saya pernahnya itu dulu pas SMP, jadi anggap aja cinta monyet lah. Ya? Pernah waktu SMP kayak apa? SMP itu dihitung nggak sih? Iya, pokoknya kan pertanyaan masih bocah. Enggak, iya, gitu. bocah. Berarti Ya. pernah ya. Ya, Lah bocah. sekarang? Enggak. Terus tapi jatuh cinta atau enggak? Ya iyalah. Ya iyalah. Karakter perempuan yang diidam-idamkan seorang Husain. Saya itu selalu berdoa sama Allah. Gimana doanya? Siapa tahu para penebar bahagia di rumah di sini dengan sholatnya, dengan doanya, memohon, dan siapa tahu jodohnya Saya dirimu. itu berdoa, Allahumma rzuqni fatatan. Kita kalau berdoa itu berusaha meminta yang paling tinggi ya. Minimal kalau gak dapat yang lebih tengah-tengah. Ya kan? Kalau kita dari awal aja minta yang bawah, yang di tengah, dapatnya bawah. Makanya ini saya berusaha meminta yang sempurna, sehingga ketika saya tidak diberikan yang sempurna, minimal yang paling sempurna untuk saya gitu. Minimal saya pinginnya berjodoh mah yang kayak gimana? Silakan. Saya berdoa, Allah marzuqni fatatan mutadayyinatan muta'allimatan jamilatan jiddan. Waduh, jiddan. Udah banyak nih jiddan. Terus ya Allah, berilah saya rezeki berupa fatatan, seorang wanita, mutadayyinatan yang beragama, muta'allimatan yang berpendidikan, jamilatan cantiknya, jiddan. Nah, tadi makanya saya garis bawahi jiddan. Mintanya begitu. Iya, kan banget. Oh iya, minta kan harus banyak, betul. Iya, saya support. Minta tuh harus yang ujung lah gitu. Pernah nggak mengidolakan seorang pendamping hidupnya kala itu dari Pulau Madura? Atau dari Arab? Atau dari mana? Kan begini, karena karakter orang itu kan pinginnya mungkin kan masih bisa kalau saya udah berumah tangga. Nah kalau yang masih gadis kan pinginnya misalnya kalau sekarang lagi in di Korea, lagi mungkin ada di Barat begitu kan. Gini. Nah seorang sosok Husain, saya kan agak penasaran. Di Pulau Madura ya? Kalau dari saya tuh kalau bisa siapa yang tahu jodohnya kan cuman. Iya makanya saya mungkin kalau bisa jangan Madura lah. Hah? Kalau bisa jangan Madura dulu, terlalu dekat soalnya. Saya pengen yang harapannya ya Turki. Oh enggak, jangan luar negeri juga, Indonesia tetap. Enggak, Indonesia. Tetap Indonesia gitu. Insya Allah target menikah tahun berapa? Gak ada target. Nemu langsung hajar. Dalam guys, dalam. Nemu hajar. Dalam bener banget. Nah Husain, dalam pemikiran Husain, Indonesia itu apa? Satu kata. Indonesia? Maaf ya bahasanya. Latah. Orangnya lah. Orangnya yang iya, latah. orangnya. Indonesianya? Indonesia dalam apa? Ini meliputi orangnya. Negara. Kalau tadi orangnya ya, latah. Masya Allah, tabarakallah. Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Saya punya harapan besar buat Indonesia. Intinya Indonesia di akhir kelak, walaupun orang semua pesimis Indonesia begini dan begitu dengan ya taulah ada berita positif, berita negatif. Saya punya harapan besar sama Indonesia dan saya yakin Indonesia kelak bukan hanya jadi negara yang sekedar Indonesia, tapi Indonesia yang luar biasa. Nah, gitu. Makanya seperti yang saya jelaskan tadi, sikap latah ini perlu banget buat kita hapus dikit-dikit. Iya, tugasnya kita. Saya juga dengan konten begini kan pengen menghapus kelatahan satu visi itu. Ya kita. Iya. Jadi latah itu ya benar-benar berbahaya. Jadi kita ini seakan-akan pribadi kita tergantung lingkungan kita. Jangan begitu.
Jangan Makanya begitu. sekarang harus punya karakter. Harus punya karakter, harus Orang punya yang prinsip. prinsip dan khusus, jangan Iya. pada umumnya. Iya. Nanti ikut-ikutan semua. Kalau Nah, orang lagi bikin berbuat baik, kalau orang-orang rata-rata bikin hal-hal positif, kita boleh, ikut. Boleh itu. Boleh, wajib. Dia wajib. Tapi ketika udah orang-orang bikin hal negatif, jangan. Jangan justru memperbanyak jamaah di Iya. neraka ya. Iya, benar. Mari Gitu. kita bikin grup memperbanyak jamaah ke surga, Di biar surga. bisa bersama. Benar, benar. Nah, tadi Indonesia satu kata adalah Masya Allah Tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Jawa Timur, Jawa Timur. satu kata. Ini positif kalau saya Jawa Timur ya. Ah, satu kata. Ayo. Religius. Oke. Madura. Madura. Sama, religius ujung-ujungnya. Kan Bangkalan. rumah. Rumah. Satu kata lagi, orang tua adalah Orang tua. Satu kata. Mm-mm. Kata ya, bukan kalimat. Kata. Kata berarti orang tua hero. Hero. Pahlawan. Keluarga adalah Keluarga adalah ini saya sekarang itu semua gara-gara keluarga. Hero. hero lagi. Hero. Semuanya. Kalau hero. disuruh milih antara sahabat sama teman, mau milih siapa? Sahabat atau teman? Ya. Ya sahabat lah. Kalau teman kan cuma orang yang sekedar kenal kan. Nah, Kalau sahabat itu kan orang yang benar-benar dekat sama kita, menemani kita dari awal hingga akhir, kita jatuh ditemenin, kita bangkit juga ditemenin. Kalau teman kan orang yang cuma sekedar kenal. Nah, ya pilih, ngapain pilih teman? antara dan sawah, Mall dan sawah? Sawah. kenapa? Mall itu nikmatnya sesaat. Iya kan? Ketika udah mall, coba diem di mall berapa menit gitu. Ujung-ujungnya kayak ya udahlah, udah capek lah pengenin. Kalau di sawah, ya walaupun di sawah gak ada McD ya, gak ada KFC ya, gak ada. Tapi minimal healingnya dapat gitu. Bahkan saya jujur, ketika di daerah saya kan sawah kanan kiri banyak. Itu ketika udah mulai dibangun agak sakit saya. Jujur kayak ya Allah ini dibangun. Nanti ketika saya udah lagi ini bakal masih jadi sawah atau enggak ya? Aduh, saya pusing denger itu. Jadi kayak Ya Allah, kasihlah kekuatan untuk kita tetap berdoa supaya Bangkalan masih banyak sawahnya ya. Iya. Maksudnya banyak yang akhirnya tanah yang bisa berproduksi, Iya. produktif. Iya. Maaf. Benar. Terus antara sahabat dan teman milih sahabat. Iya. Mall dan sawah milih sawah. Hmm. Lalu kaya atau miskin? Oh, ini sulit banget. Soalnya sama-sama ada positifnya ya, ada positif negatifnya. Kaya atau miskin? Gak ada pilihan ketiga. Gak ada pilihan ketiga. Tidak. Saya hanya ingin mengetahui kaya atau miskin versinya Hussein. Kan ini bisa berbagai macam perspektif. Iya. Ya Allah, sulit ini. Soalnya saya sekarang kalau mengikuti mengikuti nafsunya, pengennya kaya. Tapi dalam lubuk hati terdalam saya ngerasa bahwasanya jadi miskin lebih aman. Tapi bukan fakir ya, miskin. Kan ada bedanya. Fakir itu orang yang benar-benar gak mampu memenuhi kehidupannya. Kalau miskin tuh gak sampai ke taraf sana. Nabi SAW termasuk dari doanya, kalau gak salah, Allah maj'alni miskinan apa saya lupa. Intinya Nabi itu berharap dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Orang-orang. Karena hisapnya lebih mudah. Tapi di sisi lain saya ngerasa kalau kaya menebar kebaikannya gampang, bangun pondok gampang. Iya, bisa ngasih-ngasih. Iya, bisa ngasih-ngasih juga gampang. Makanya sebenarnya para ulama itu sedang berdebat tentang dua hal. Mana yang lebih baik? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Ada yang bilang orang miskin yang sabar, ada orang yang bilang orang kaya yang bersyukur. Jadi yang penting saya jadi yang terbaik. Jawabannya itu. Ya, Hussein, yang aman itu. Ya. Ya. Hussein, mencintai atau dicintai? Dicintai. Kenapa? Oh, mencintai. Karena ketika saya dicintai, saya benci banget perasaan bersalah. Bahkan Dalam ketika saya banget sih. benci, saya gak suka perasaan bersalah. Terus. Soalnya saya itu gampang banget ngerasa bersalah. Saya nih ya, udah anggap aja saya suka sama orang, terus orangnya suka sama saya. Terus kebetulan gara-gara ada problem, akhirnya bikin terpisah gitu bahasanya. Anggap aja begitu. Nah, ini bikin saya merasa bersalah seumur hidup. Kayak pokoknya gitu. Gampang baper ya?
Intinya saya lebih suka disakiti. Soalnya kalau saya disakiti tuh pelampiasannya banyak. Apa aja tuh? Dan saya itu puisi jujur di note saya itu puisi ada dari masa-masa saya SMP kelas 3 sampai sekarang. Puisi yang dan rata-rata hasil dari patah hati itu. Asik, dalam banget ternyata ya kisahmu. Dan ngerasa kalau udah ngerasa jadi karya patah, ya? Iya, jadi patah karya. hati jadi Iya. karya. Kalau dia, kalau saya matahin hati orang, kepikirannya lama. kepikirannya lama. Berarti dan malah healingmu lama. healingnya lama. Sakit hati yang saya rasain ketika saya mematahkan atau ketika dipatahkan lebih parah sakit saya ketika saya mematahkan orang lain. Karena perasaan bersalah itu benar-benar. Mungkin ini kali cewek-cewek suka ke kamu. Kamu tipikal yang begitu. Gak tahu. Nah, mengayomi apa diayomi? Mengayomi, karena diayomi itu sebenarnya saya ngerasa saya bisa kok hidup sendiri, bisa kok. Saya bisa kok hidup. Ya gitulah. Kesukaan makanan apa aja sih? Gak punya. Gak punya, berarti gak nampek. Lo nampek, nerima kepi. Nerima kepi. Wow, keren. Aman. Tempat terfavorit dirimu di Bangkalan di mana? Apa? Tempat favorit yang ada di Bangkalan? Bila Pora. Terlepas dari segala kata-kata orang ya. Home, iya. Oke. Bila Pora. Terus kebaikan apa keburukan? Kebaikan lah. Kebaikan. Kebahagiaan apa kesedihan? Kebahagiaan. Iyalah, tentu kebahagiaan. Apa arti kebahagiaan buat kamu? Merasa cukup. Cukup. Yang bikin kita gak bahagia sekarang itu sebenarnya gara-gara kita gak pernah ngerasa cukup. Gak pernah ngerasa cukup populer, gak pernah ngerasa cukup duit, gak pernah ngerasa cukup diperhatikan. Intinya kalau udah ngerasa cukup, kalau udah muncul nih merasa cukup, mau Anda ditendang kayak, mau Anda bagaimana kayak, Anda bakalan santai, bahagia. Nah, gitu. terima kasih Husen untuk perjumpaan kali ini. Kita akan lanjut di Zezura Podcast selanjutnya. Semoga Allah memberi jodoh kita untuk pertemuan di podcast selanjutnya. Tentunya mungkin kita bisa nanti ke depannya bisa dakwah bersama di bidang kita masing-masing. Tentunya visinya satu, menebarkan kebahagiaan. Menebarkan kebaikan. Ya, terima kasih Husen. Yuk kita salam bahagia bersama. Untuk para penebar bahagia yang ada di rumah, ingat selalu tebarkan kebahagiaan dan jadilah orang yang bermanfaat untuk hidupnya. Dan insya Allah kelak akan mendapatkan surga di istananya Allah. Terima kasih semuanya. Salam bahagia. Saya bahagia. Dan saya penebar bahagia. Dadah. Terima kasih Ustaz.